Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ketemu lagi sama Ibu. Sekarang kita ada di penghujung bab pertama. Hari ini kita akan bahas materi terakhir. Nah, jadi kemarin kita flashback sedikit ya di waktu video pertama itu kita sudah bahas tentang pengertian sejarah dan konsep ruang dan waktu. Terus kemudian minggu kemarin kita sudah bahas tentang berpikir kronologis dan juga berpikir sinkronis dan diakronis. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang terakhir. Jadi, untuk minggu depan kalian siap-siap untuk ulangan. Ya, nanti ulangan seperti apanya Ibu akan beritahukan di grup. Nah, jadi kalian siap-siap aja pelajari materi dari awal sampai yang akan Ibu sampaikan hari ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang konsep perubahan. Ya, jadi kita lihat kembali pengertian sejarah. Itu kita kemarin sudah bahas kan, kalau sejarah itu adalah satu peristiwa di masa lalu yang dilakukan oleh manusia. Dia penting dan juga berpengaruh dari masa lalu ke masa sekarang, masa kini, dan juga ke masa yang akan datang gitu. Jadi kita lihat ada benang merah antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, di situ karena adanya konsep perubahan. Apa itu konsep perubahan? Konsep perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan dengan peristiwa sebelumnya. Jadi, di sini dalam perubahan itu ada dua. Yang pertama adalah perubahan yang berlangsung secara cepat dan ada juga perubahan yang berlangsung secara lambat. Kalau yang secara cepat, contohnya seperti revolusi atau reformasi. Ya, jadi waktu kita lihat waktu tahun 1998 di situ ada perubahan di mana pada saat itu Soeharto itu yang sudah 30 tahun menjabat sebagai presiden itu dalam waktu yang singkat itu berubah. Ya, Soeharto itu digulingkan, dia turun dari kepemimpinannya dan kita berubah secara keseluruhan di pemerintahan dari Orde Baru ke reformasi. Nah, itu adalah contoh satu perubahan. Nah, apa aja perubahannya? Nah, kita lihat bahwa saat Orde Baru itu kan Indonesia sangat tertutup, sangat dibungkam, pers itu tidak leluasa pada reformasi gitu. Jadi siapapun yang berani untuk melawan pemerintah atau memprotes itu kan langsung bisa ditindak oleh pemerintah, sehingga banyak orang-orang yang berani bersuara pada saat itu akhirnya kehilangan nyawanya. Jadi tiba-tiba dikabarkan hilang entah kemana gitu, dan itu tidak sulit sekali untuk diusut gitu. Nah, tapi kita berubah di masa reformasi, semuanya serba bebas gitu. Pers bebas mengatakan apapun tentang pemerintah, tentang presiden, bahkan kita pun di sini bisa memprotes Jokowi dengan hanya mengetik di sosmed gitu. Nah, itu walaupun sudah ada undang-undangnya, tapi kita di situ ada kebebasan gitu. Tidak seperti sebelumnya yang betul-betul terkekang. Nah, itu ada perubahan ya, itu yang secara cepat. Nah, untuk yang secara lambat itu contohnya perkembangan sistem pertanian. Nah, dari mulai masa praaksara kita hidup nenek moyang kita hidup dulu secara nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah tempat. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa pertama mereka menggunakan teknik slash and burn. Jadi di situ membuka lahan hutan, dibakar dan kemudian
si lahannya itu digunakan untuk menanam pertanian. Nah, seperti itu. Terus kemudian nanti setelah teknik itu nanti akan berkembang lagi, di mana sudah bisa menemukan yang namanya bagaimana supaya tanaman bisa lebih subur dengan cepat. Nah, kemudian ditemukanlah teknik pemberian pupuk. Nah, pertama yang organik dulu. Terus kemudian nanti berkembang lagi menjadi berubah lagi gitu ya. Berkembang dengan menggunakan pupuk yang lebih kimiawi gitu, dimana di sini bisa lebih cepat lagi untuk tumbuh si tanamannya. Jadi ya dari yang sederhana, yang paling sederhana itu terus berubah berkembang menjadi lebih sesuai dengan jiwa zamannya gitu. Dulu masih sederhana, sekarang kita sudah lebih kompleks lagi karena kita punya teknologi-teknologi, penemuan-penemuan yang baru lagi. Yang kedua adalah konsep berkelanjutan. Nah, di sini sebenarnya agak-agak sedikit sama. Nah, kalau perubahan tadi kan jadi satu hal itu betul-betul berubah menjadi sesuatu yang baru atau berkembang. Nah, sedangkan kalau berkelanjutan itu masih sama konsepnya tapi di waktu yang berbeda gitu. Nah, di sini berkelanjutan, konsep berkelanjutan juga Ibu akan berikan contoh misalnya KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, kita tahu sekarang kita Indonesia salah satu negara yang paling korup di dunia. Nah, ternyata setelah diselidiki dari zaman dulu, bahkan kerajaan kerajaan Hindu, Buddha, Islam itu sudah ada praktek-praktek korupsi gitu. Nah, ternyata di sini kita lihat, nah itu adalah yang disebut dengan berkelanjutan, di mana pada saat dulu sudah ada korupsi pada masa kerajaan Hindu Buddha. Nah, terus kemudian kita masuk ke fase selanjutnya kerajaan Islam. Ternyata praktek korupsi juga masih ada gitu, tapi mungkin ada sedikit perbedaannya. Terus kemudian setelah kerajaan Islam kita memasuki masa kolonialisme dan imperialisme, kita dijajah sama Belanda, bangsa Eropa yang lainnya. Itu juga korupsi semakin merajalela dan semakin besarlah korupsi itu gitu. Bahkan korupsi ini kan bisa menghancurkan satu kongsi dagang terbesar di dunia pada saat itu, yaitu VOC gitu ya, hanya dengan korupsi gitu. Nah, terus kemudian dari situ kita lihat pada masa awal kemerdekaan, terutama pada masa Orde Baru gitu ya, masuk ke Orde Baru, itu korupsi semakin merajalela dan juga sampai sekarang gitu. Jadi kita lihat konsepnya sama, dia ada di setiap peristiwa, di tiap fasenya, di setiap fasenya ada. Nah, tapi dia tidak mengalami satu yang perkembangan seperti apa. Di sini hanya konsepnya yang sama, dimana seakan budaya ini dilanjutkan gitu dari mulai masa kerajaan Islam, Hindu Buddha, penjajahan, dan bahkan setelah merdeka kita tetap tidak terlepas dari yang namanya korupsi. Nah, itu adalah konsep berkelanjutan. Selanjutnya kita akan bahas tentang periodisasi. Nah, periodisasi ini adalah satu pengelompokan peristiwa-peristiwa bersejarah berdasarkan ciri-ciri yang sama. Jadi di sini maksudnya adalah satu peristiwa sejarah supaya lebih memudahkan gitu ya, memudahkan kita untuk mengenali dan membuat kronologis peristiwa. Nah, dibuatlah periodisasi ini. Jadi contohnya seperti sejarah Indonesia dari awal, dari masa praaksara. Nah, di situ ada ciri-ciri yang sama kan, dimana ciri masa praaksara itu adalah
Indonesia belum mengenal tulisan. Nah, makanya disebut satu periodisasi yang namanya masa praaksara. Nah, terus kemudian kita masuk lagi ke fase selanjutnya di mana punya ciri yang berbeda lagi, yaitu pada saat itu sudah berkembang kerajaan Hindu Buddha. Nah, kenapa? Karena di situ banyaknya berdirinya, sudah bermunculannya adalah kerajaan Hindu dan Buddha. Terus kemudian berubah lagi, kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu adalah fase kerajaan Islam, di mana kerajaan Hindu Buddha sudah sedikit demi sedikit berkurang. Dan kemudian masuklah ke masa Islam. Masuklah kita ke fase kolonialisme dan imperialisme. Setelah itu kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase pendudukan Jepang. Nah, barulah kita masuk ke fase kemerdekaan gitu ya, atau yang suka kita sebut dengan Orde Lama. Terus kemudian kita masuk ke Orde Baru gitu, dimana ciri khasnya itu Orde Lama kita dipimpin oleh Soekarno gitu kan. Terus kemudian Orde Baru kita dipimpin sama Soeharto, dan setelah Soeharto digulingkan, kita masuk ke fase selanjutnya atau periode selanjutnya, yaitu pada masa reformasi. Nah, seperti itu adalah periodisasi. Jadi pengelompokan dengan ciri yang sama. Ya, kalau kita tidak mengenal atau sejarawan tidak memperkenalkan periodisasi, mungkin sejarah-sejarah yang kita kenal sekarang itu akan sangat banyak sekali gitu. Nah, sehingga itu akan membuat kita jadi kayak pusing gitu ya untuk bahas sejarah itu sendiri. Makanya dibuatlah periodisasi supaya mempermudah kita, menyederhanakan, sehingga kita akan cepat paham dengan materi sejarah. Seperti itu. Nah, jadi itu materi kita hari ini dan sekaligus materi terakhir di bab pertama. Jadi kita simpulkan perubahan dan keberlanjutan ini selalu ada di dalam peristiwa sejarah, karena pada dasarnya manusia itu selalu berubah dari awal kita lahir terus bisa merangkak jalan dan lain sebagainya. Itu kan juga satu perubahan, dan kita selalu berkembang dari yang sederhana menjadi lebih yang kompleks. Nah, kita juga sejarah juga berkelanjutan, di mana pada saat ada satu konsep, satu peristiwa yang tidak bisa ditinggalkan, contohnya kayak tadi korupsi, itu akan terus ada dari masa yang bahkan sangat lampau gitu ya, masa yang masih kuno, nggak kuno sih maksudnya, masih sangat tradisional gitu ya, itu sudah ada. Dan kemudian di masa yang bahkan sudah sangat modern seperti sekarang, konsep korupsi masih ada seperti itu. Nah, jadi itu ya konsep perubahan dan keberlanjutan. Dan ada juga periodisasi, di mana itu sangat memudahkan kita untuk memahami sejarah, karena periodisasi itu membagi setiap peristiwa sejarah dengan ciri-ciri yang berbeda-beda gitu. Jadi sesuai dengan cirinya. Saat Indonesia belum mengenal yang namanya tulisan, kita masukkan semuanya ke dalam masa praaksara gitu. Jadi saat kita bahas nanti ya, setelah bab ini kita bahas masa praaksara, berarti yang terbayang sama kita tentang manusia purba, dinosaurus gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi cukup sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa seperti biasa dicatat materi-materi yang barusan, terus kemudian difotokan dan kirimkan ke Google Classroom sebagai bukti kalau kalian ikut mata pelajaran Ibu hari ini ya. Dan jangan lupa minggu depan kita ulangan, dipelajari dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di grup supaya bisa didiskusikan. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Ibu ucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.